Selamat datang teman-teman semua. Pembelajaran kita pada hari ini adalah terkait tentang review latihan kelas online. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik review berikut ini. Duluannya, aplikasi kasir ini dirancang untuk membantu penjualan dalam mengelola transaksi penjualan harian dan bulanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah barang ke dalam transaksi, mencari barang berdasarkan nama, menghitung total transaksi, dan mencatat transaksi ke dalam database untuk laporan harian dan bulanan. Aplikasi kasir ini dibuat menggunakan Python dengan antarmuka grafis yang dibangun menggunakan PyKit 5. Database yang digunakan adalah MySQL dan konektor PyMySQL. Daftar isi, terus ada persyaratannya. Di persyaratannya ada PyKit 3.x underscore x, terus ada PyKit 5 liberally, install dengan menjalankan pip install PyKit 5. MySQL menggunakan XMPP, terus PyAP MySQL liberally install dengan menjalankan pip install PyMySQL. 5. Database MySQL dengan nama debas kasir dan tabel produk serta transaksi. Untuk membuat database tersebut, kita bisa menggunakan query create database dbase underscore kasir. Lalu untuk membuat tabel stok serta tabel transaksi, kita bisa menggunakan query use dbase underscore kasir agar kedua tabel tersebut berada dalam database dbase kasir. Lalu untuk membuat tabel stok, kita menggunakan query create table stock dengan kolom yang diinginkan seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu untuk membuat tabel transaksi, kita menggunakan query create table transaksi dengan kolom ID, tanggal, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Untuk foreign key itu, karena kode barang yang ada dalam transaksi sama dengan kode barang yang ada dalam tabel stok, maka kode barang yang ada dalam tabel transaksi mereferensi kode barang yang ada dalam tabel stok. Berikut adalah contoh dari hasil query tersebut. Seperti yang bisa dilihat, database DBase kasir memiliki dua tabel, yaitu tabel stok dan tabel transaksi. Untuk tabel stok, bisa dilihat bahwa strukturnya sama seperti yang ada pada query, yaitu kode barang, nama barang, harga, dan stok barang. Selanjutnya, di dalam tabel transaksi juga memiliki struktur kolom yang sama seperti pada yang telah kita buat di query, yaitu ID, tanggal, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Untuk langkah instalasi dan memulai aplikasi, bisa dilihat pada langkah-langkah berikut, yaitu pastikan telah memenuhi semua persyaratan yang tadi ada di atas nomor 3. Pastikan file kasir was PyPy berada dalam directory yang sama. Buka terminal dan command prompt. Navigasikan ke directory tempat file disimpan. Jalankan perintah berikut di terminal, yaitu ada Python kasir was py. Jendela aplikasi kasir akan muncul dan antarmuka pengguna. Berikut adalah contohnya. Buka command prompt dengan directory filenya, lalu kita jalankan Python dengan nama file yang ada dalam device Anda yang tersimpan, lalu kita jalankan. Nah, berikut adalah tampilan antarmuka dari aplikasi kasir yang telah saya dan rekan saya buat. Selanjutnya pada fitur dan penggunaan, untuk menginput barang, berikut adalah contoh yang akan saya demonstrasikan. Jadi, misalkan saja sesuai pada di sini, masukkan kode barang pada field kode barang yang ada pada pojok kiri atas, kode barang. Misalkan saya ingin memasukkan kode barang 1. Lalu kita pencet tombol tambah, maka kode barang 1, yaitu nasi padang dengan harga 10.000 dan jumlah 1, akan muncul pada bagian tabel barang. Selanjutnya, untuk pencarian barang, kita bisa mencari menggunakan kode barang atau menggunakan kata kunci seperti misalkan nasi. Kita cari, maka akan muncul barang yang mempunyai nama nasi, yaitu nasi padang dan nasi bakar. Selanjutnya ada tabel barang. Tabel barang itu seperti yang telah saya bilang tadi, adalah tabel yang akan menampilkan daftar barang yang ditambahkan ke dalam transaksi saat ini. Tabel ini merupakan tabel barang yang akan menampilkan barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam transaksi. Jadi, misalkan saya ingin melakukan sebuah transaksi, maka barang-barang yang telah saya input dari kode barang lalu ditambah akan muncul pada tabel di sini. Untuk hapus barang, pilih baris barang yang ingin dihapus dari tabel, lalu klik tombol hapus barang untuk menghapus barang tersebut dari tabel.
berikut akan saya contohkan. Jadi di sini saya telah mengklik tombol cari untuk menampilkan semua barang-barang yang ada dalam stok. Lalu misalkan saya ingin menghapus barang gorengan dari transaksi saat ini, maka yang akan saya lakukan adalah mengklik seluruh dari kolom gorengan, atau bisa juga hanya mengklik salah satu dari baris ini, lalu saya akan mengklik hapus barang. Maka gorengan akan hilang dari tabel barang. Selanjutnya ada tombol reset transaksi. Klik tombol reset transaksi untuk menghapus sebuah barang dari transaksi saat ini dan mengatur ulang total harga. Jadi untuk reset transaksi itu untuk menghapus keseluruhan barang-barang yang ada pada tabel barang. Jadi tidak perlu diklik satu-satu untuk menghapus semua barang yang ingin diulang. Kita cukup mengklik tombol reset transaksi. Maka semua barang yang ada dalam tabel barang akan menghilang. Lalu total dari harga juga akan direset kembali menjadi 0. Untuk total harga, tabel total itu akan menampilkan total harga dari semua barang yang ada di tabel. Contohnya, jika saya ingin melakukan transaksi dari kode barang 1 dengan jumlah 2, maka total harga yang ada di tombol kiri ini adalah total harga dari barang yang ada dalam tabel barang. Jika saya menambahkan kode barang 2, lalu tambah 1, maka akan ditambah dari total barang kedua barang yang ada di sini, hasilnya ada di pojok kiri bawah ini. Selanjutnya, untuk uang diterima, jika kita melakukan transaksi, otomatis akan melakukan transaksi menggunakan uang. Uang yang diterima itu adalah uang yang diberikan oleh pelanggan kita. Dengan, misalkan total transaksi saya ini kan ada 25.000, tapi pelanggan saya memberikan saya uang 30.000, maka kita perlu menulis di uang diterima itu 30.000. Selanjutnya, untuk selesaikan transaksi, kita perlu menulis uang diterima dulu, seperti yang telah saya lakukan tadi, lalu mengklik tombol selesaikan transaksi. Jika uang yang diterima cukup, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Transaksi telah disimpan dan kembalian dari transaksi tersebut adalah 5.000 sesuai dengan uang yang diterima dan total belanjaan yang telah dilakukan. Namun, jika uang yang diterimanya tidak cukup, maka akan tampil bahwa uang yang diterima tidak cukup. Selanjutnya ada fitur laporan harian dan laporan bulanan. Untuk laporan harian akan menampilkan laporan pemasukan untuk hari itu ada berapa. Karena tadi saya baru melakukan transaksi hanya satu kali itu, maka laporan hariannya seharusnya ada 25.000 dengan transaksi yang telah dilakukan pada hari itu. Lalu untuk laporan bulanan adalah untuk menampilkan total pemasukan pada bulan ini. Karena saya melakukan beberapa percobaan pada bulan ini, maka total pemasukan bulan ini adalah 55.000. Lalu untuk laporan total, ini adalah laporan dari bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya. Untuk laporannya 5.000 karena saya baru melakukan percobaan lagi pada bulan ini. Jadi bulan-bulan sebelumnya masih belum ada masukan. Ya, selanjutnya untuk fitur-fitur ini adalah fitur-fitur yang akan muncul jika terjadi error, yang akan memunculkan inputan error, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk contoh penggunaan aplikasi, karena telah saya demonstrasikan pada bagian fitur penggunaan, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah review latihan kelas online. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.